Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Muhammad Farhan selaku dosen pengampu hadis tarbawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmat serta inayahnya sehingga saya bisa presentasi pada hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang peserta didik dan etikanya dalam perspektif hadis tarbawi. Pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan peserta didik merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Sebagai calon generasi penerus, peserta didik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika yang harus dijunjung tinggi oleh peserta didik dalam proses pendidikan. Jadi di sini peran peserta didik itu sangat penting dikarenakan membentuk masa depan masyarakat dan negara tadi. Yang selanjutnya landasan daripada hadis tarbawi. Yang pertama, An Utsman ibn Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5027. Hadis ini muncul konteks Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk yang pertama adalah belajar Al-Quran dengan serius. Artinya belajar Al-Quran dengan benar, bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan lancar, serta memperhatikan makhraj dan sifat huruf-huruf daripada Al-Quran tadi, serta memahami maknanya dan tafsirnya dan konteks-konteks ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya memahami latar belakang, sejarah dan sosial ayat-ayat Al-Quran. Bisa juga dengan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang kedua itu mengajarkannya kepada orang lain agar bertujuan membantu orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, dan juga bisa meningkatkan pemahaman bagi kita. Menurut penjelasan dalam beberapa syarah hadis seperti Fathul Bari, hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat para sahabat mulai berlomba-lomba dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Hadis ini muncul seiring dengan proses kodifikasi dan hafalan Al-Quran yang dilakukan secara kolektif oleh para sahabat. Dalam riwayat yang lebih panjang diceritakan bahwa Utsman bin Affan adalah salah satu yang sangat fokus pada pembelajaran dan pengajaran Al-Quran, sehingga ia meriwayatkan hadis ini dari pengalaman langsungnya bersama Nabi. Jadi bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut, asbabul wurudnya adalah dorongan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat agar memprioritaskan pendidikan Al-Quran di tengah aktivitas mereka. Landasan hadis yang kedua yaitu ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara kontinu meski sedikit, artinya dilakukan secara terus-menerus tanpa putus. Bisa diambil kesimpulan dari asbabul wurudnya, hadis ini menekankan pentingnya konsistensi
dalam ibadah atau dalam belajar. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ideal bagi peserta didik untuk membiasakan belajar sedikit demi sedikit secara berkelanjutan agar ilmu tertanam kuat. Yang selanjutnya ada etika bagi peserta didik. Konsistensi dalam ibadah atau dalam belajar. Artinya kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut secara teratur dan terus-menerus. Dengan ini kita bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan motivasi, mengurangi kesulitan. Bagi peserta didik juga harus mempunyai niat dalam mencari ilmu yang dimana sudah disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi wayan bagi ayanwiya al-muta'allimu bitalibil ilmi runduwahi ta'ala wa darul akhirati wa izalatul jahli an nafsihi wa an sairil jihali wa hiyya'uddini wa ibqa'ul islami, yang artinya niat dalam menuntut ilmu ialah yang pertama mencari ridho Allah, kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain, serta menghidupkan dan melestarikan agama Islam. Dan peserta didik juga penting untuk menghormati dan taat kepada guru, memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu karena mereka pewaris para nabi untuk menghidupkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu harus dipraktekkan dalam keseharian. Dengan mempraktekkan ilmu dalam keseharian, kita dapat meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Praktek ilmu juga dapat membantu kita menghadapi tantangan dan mencapai tujuan dalam kehidupan. Yang ketiga, ilmu menjadi cerminan perubahan akhlak. Jadi dengan memahami dan mengamalkan ilmu, kita dapat mengembangkan akhlak yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ilmu dapat menjadi cerminan perubahan akhlak yang positif dan membantu kita mencapai tujuan. Yang keempat ialah tidak terburu-buru atau berharap instan dalam mencari ilmu. Ya, bisa diartikan agar kita dapat memahami ilmu dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas belajar. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan dalam mencari ilmu. Itu yang paling penting. Di mana peserta didik itu pasti ada tantangan dalam pendidikan. Semua itu pasti ada tantangannya. Yang pertama itu ada perubahan moral generasi muda, yaitu seperti yang kita ketahui zaman sekarang adanya pergeseran nilai-nilai, prinsip, dan perilaku moral yang terjadi pada generasi muda zaman sekarang karena pengaruh teknologi yang semakin canggih dan banyak yang salah pergaulan di berbagai lingkungan sosial melalui interaksi dengan teman dan masyarakat. Jadi di sini para generasi muda, remaja, peserta didik itu biasanya mulai memasuki masa labil atau mencari jati diri, jadi mudah terpengaruh tergantung lingkungannya. Yang kedua ada terpengaruh media sosial, bahwa seseorang dipengaruhi oleh konten, interaksi, atau komunitas di media sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Terus kurangnya sumber daya, artinya bisa kurang dana, kurang waktu, kurang teknologi. Dampaknya bisa keterlambatan dan kualitas rendah. Adapun solusi dari tantangan tersebut ialah meningkatkan akses pendidikan. Ya, jadi dapat diartikan pendidikan harus diperbanyak di daerah yang terpencil, seperti mengirim orang-orang yang berprestasi untuk kualitas pendidikan, serta mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terus yang selanjutnya meningkatkan kualitas belajar, artinya harus berkomitmen pada pengajaran kemampuan dasar membaca atau literasi agar meningkatkan wawasan mereka dan mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan. Dan peserta didik harus
menyelaraskan sistem pendidikan dengan komitmen pembelajaran Yang ketiga, menumbuhkan minat baca dan literasi. Bisa diartikan mengembangkan program literasi di sekolah dan komunitas, serta meningkatkan akses ke sumber belajar dan fasilitas pendidikan. Yang kemudian ada penutup, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, tugas kita sebagai peserta didik harus belajar dengan sungguh-sungguh disertai sabar dan ikhlas, karena tidak ada yang instan, semua itu butuh proses. Sebagai peserta didik harus memiliki etika yang tinggi terhadap guru, karena masyarakat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.